Perlengkapan forex. Kalau Anda mendengar kata perlengkapan forex, tentunya Anda hanya membayangkan apa saja alat-alat yang dibutuhkan untuk melengkapi agar kita bisa trading forex. Benarkah? Tetapi kali ini saya memaparkan dengan versi yang berbeda, yaitu versi Koper Gading, Bapak Ibu ya. Silakan disimak karena ada beberapa hal yang benar-benar terlihat sangat menyolok perbedaannya. Oke, kita mulai saja. Perlengkapan forex yang dibutuhkan ala Koper Gading yaitu yang pertama adalah perlengkapan yang secara fisik yang bisa kita lihat ya. Kemudian yang kedua adalah perlengkapan non fisik yang nggak bisa kita lihat. Kemudian juga diperlukan satu pembelajaran untuk mengawalinya. Jadi sebelum Anda menjadi seorang trader, tentunya Anda ini benar-benar nggak ngerti apa-apa tentang dunia trading. Oke, bisa dijadikan Anda nol ya. Tetapi trading forex ini kebutuhannya sangat kompleks. Bukan saja membutuhkan perlengkapan untuk trading itu sendiri, tetapi sebenarnya membutuhkan satu skill yang umum Bapak Ibu yang akan kita pakai untuk kita bisa lancar di trading forex Bapak Ibu ya. Skill umum itu misalkan saja skill mengenai dunia online, skill mengenai penggunaan laptop secara sederhana, penggunaan HP, pembuatan email, dan lain sebagainya. Nah, jika Anda memulainya mulai dari nol, maka untuk orang-orang yang bisa dikatakan gagap teknologi, mereka akan tertinggal ya, karena biasanya kalau belajar dari nol itu langsung pembelajarannya yaitu pada ilmu forex itu sendiri ya. Jadi jarang sekali orang bilang kursus forex kemudian diajarin hal-hal lain di luar forex, misalkan cara bikin email, apa itu internet ya, yang sangat mendasar banget, yang sebenarnya itu adalah ilmu pengetahuan umum yang pada umumnya setiap orang sudah ada bekalnya, tetapi ternyata ada orang-orang tertentu yang nggak memiliki bekal itu. Maka pelajaran minus to zero itu merupakan satu perlengkapan wajib untuk Anda menjadi bibit-bibit trader yang profesional Bapak Ibu ya. Kenapa dinamakan pelajaran minus to zero? Ya karena Anda tidak memulai dari nol, tetapi Anda memulai dari minus ya. Jadi dari minus dulu, kemudian baru nol, kemudian baru mulai mengisi. Minus to zero, zero to something, seperti itu. Saya ulang lagi ya. Jadi perlengkapan forex adalah perlengkapan secara fisik, perlengkapan non fisik, dan juga pembelajaran minus to zero. Saya akan bedah satu persatu Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah pembelajaran minus to zero dulu. Pembelajaran minus to zero adalah persiapan diri yang matang ya, yang sangat diperlukan ketika seseorang itu terjun untuk menjadi trader ya. Kematangan ini dulu ya yang paling penting, karena banyak sekali orang yang nggak matang, nggak ngerti apa-apa tentang forex, nggak tahu dunia online, nggak tahu internet, alias gaptek, gagal teknologi ya. Tiba-tiba aja dia datang kepada guru forex, mau belajar ilmu forex. Ya sudah dipastikan dia akan gagal, akan tertinggal, karena guru forex itu nggak akan ngajarin yang minus-minus itu Bapak Ibu ya. Jadi perjalanan seorang trader itu adalah sebagai berikut. Pertama, minus to zero, kemudian menjadi trader newbie. Nah, trader newbie ini mereka yang udah mengerti trading sedikit-sedikit karena sudah mulai belajar ya, mulai dari nol kemudian dia ngisi. Akhirnya menjadi seorang trader yang newbie, trader yang masih baru Bapak Ibu ya. Kemudian setelah trader newbie, karena dia sering melakukan aktivitas trading, berkumpul dengan komunitas-komunitas trading, kemudian dia juga secara konsisten latihan trading, akhirnya dia menjadi seorang trader yang expert. Ya, jadi ini harus dilengkapi dulu. Perjalanan ini harus dijalani mulai dari start awalnya, yaitu minus to zero, kemudian trader newbie, kemudian barulah trader expert. Nah, apa saja sih yang perlu dipersiapkan pada posisi minus to zero? Yang pertama yang perlu dipersiapkan adalah seorang mentor ya. Anda butuh seorang mentor. Mentor itu adalah orang yang akan membimbing dan mendampingi Anda mulai dari minus sampai Anda menjadi zero, sampai Anda siap, sampai Anda menjadi bibit
Nah, Bapak Ibu, mentor itu bukan sekedar orang yang ngajarin Anda trading, tetapi seorang mentor itu harus orang yang sudah ngalamin sendiri dan sudah mempraktekkan, maksud saya, ya. Kemudian orang itu juga berhasil. Jadi dengan teori-teori yang dia ajarkan, dia jalani dan ada hasilnya, ada kemajuannya. Jadi mentor itu bukan sekedar teori, ngajarin Anda suruh ini dan itu, tetapi dianya sendiri nggak pernah berhasil. Kita banyak melihat di luaran mentor-mentor, ya, mereka nggak pernah ngalamin sendiri. Mereka hanya bisa nyuruh-nyuruh, ngajarin ini dan ngajarin itu. Kita melihat banyak yang mengatakan mentor, ngajarin trading. Mereka bilang bisa sukses dalam trading forex, tetapi kehidupannya jauh dari yang namanya kesuksesan. Kita juga bisa melihat mentor itu berhasil atau tidak dari lifestyle-nya. Jadi memilih mentor itu harus hati-hati ya Bapak Ibu. Kemudian apa lagi yang dipersiapkan pada posisi minus to zero, yaitu pengetahuan dasar apa itu trading forex, pengetahuan dasar untuk dunia online, pengetahuan dasar mindset trader ya, keuntungan dan resikonya, pengetahuan dasar tools-tools forexnya, pengetahuan dasar ilmu-ilmu forexnya, kesiapan mental. Jadi banyak banget Bapak Ibu yang perlu diajarkan kepada orang yang sama sekali bisa dikatakan awam. Bukan tiba-tiba belajar ilmu trading forexnya untuk making money. Itu masih jauh ya perjalanannya. Nah, yang menjadi permasalahan itu adalah siapa yang mau melayani para calon-calon trader ini untuk memberikan pembelajaran minus to zero. Karena jarang banget dan bisa dikatakan tidak ada. Bayangkan betapa sulitnya ya ngajarin orang yang katanya gaptek, sama sekali nggak ngerti. Kemudian mereka harus membimbing, mendampingi. Betapa repotnya, betapa sulitnya gitu ya, mentransferkan ilmu kepada orang yang benar-benar nggak tahu apa-apa. Itu akan memakan waktu, memakan tenaga, dan juga bagi mentornya juga harus siap mental ya, harus sabar seperti itu. Tentunya kalau misalkan ada, harganya juga pasti mahal, karena itu mencakup banyak ilmu-ilmu yang dijadikan satu ya. Bukan saja ilmu trading forex ya, tetapi ilmu-ilmu yang lain yang dijadikan satu untuk mempersiapkan seseorang yang bisa dikatakan awam, gaptek, itu menjadi siap untuk terjun di forex. Nah, kabar gembiranya Bapak Ibu, kalau Anda ini kan sudah ada di Koper Gading ya, tetapi untuk teman-teman lain yang lagi nonton video edukasi hari ini ya, mungkin Anda juga pengen terjun di forex dan Anda awam. Ini merupakan satu informasi yang sangat baik sekali. Karena ada kabar gembira, yaitu kami komunitas Koper Gading itu akan memberikan pelayanan from minus to zero secara gratis. Ya, Anda bisa bergabung dan hubungi admin kami. Seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Kemudian setelah Anda minus to zero, Anda menjadi seorang newbie kan? Apa saja sih yang perlu dipersiapkan pada posisi newbie? Sekali lagi Anda juga perlu yang namanya mentor. Kemudian Anda juga perlu tools-toolsnya. Anda juga perlu ilmu trading forexnya. Macam-macam, ada begitu banyak ilmu trading forex. Anda bisa jajaki satu persatu sampai Anda menemukan ilmu yang paling cocok ya, yang sesuai dengan style Anda, sesuai dengan kepribadian Anda. Kemudian pada posisi newbie Anda juga harus praktek ya, kemudian mempersiapkan modal, kesiapan mental untuk terjun benar-benar di dunia forexnya ya, artinya siap resiko. Nah, kemudian Anda juga harus melakukan perencanaan keuangan, seperti itu Bapak Ibu. Pada posisi newbie, kami di Super Mega Profit itu juga menyediakan berbagai macam program ya. Anda bisa melakukan kursus berbayar, kami ada trading manual ya. Lalu apa saja sih setelah newbie perjalanannya? Nah, perjalanannya adalah menuju pada posisi expert. Apa saja yang perlu dipersiapkan agar Anda bisa pada posisi expert? Yaitu Anda harus bertumbuh di dalam skill Anda. Ya, Anda terus mengasah ketajaman trading Anda, mengasah ketajaman analisa Anda,
sehingga Anda semakin hari semakin ahli Bapak Ibu di dalam trading forex ini. Kalaupun Anda trading menggunakan robot, Anda pun tetap harus bertumbuh. Artinya bukan cuman sekedar punya robot kemudian disettingkan orang lain, tetapi untuk menuju expert Bapak Ibu harus paham secara pribadi robot itu apa, kemudian bagaimana cara menggunakannya, bagaimana download robotnya, bagaimana cara memasang di account tradingnya, bagaimana cara memasang VPS-nya, bagaimana cara men-setting robotnya. Nah, itu harus bisa dilakukan sendiri. Itu baru yang namanya expert Bapak Ibu. Baik secara ilmu maupun secara mindset semakin matang ya. Kemudian apalagi yaitu perkembangan modal yang semakin hari, semakin bulan, semakin tahun semakin besar. Dan pada posisi expert ini, perencanaan keuangan Anda pun harus mulai lebih besar lagi, yaitu perencanaan trading for a living. Jadi semua ini bisa didapat dengan cara memperkaya ilmu dengan banyak belajar di komunitas, mencoba berbagai macam teknik trading, mendalami psikologi trading, banyak melihat, banyak mendengar, banyak membaca buku, ya, terutama buku-buku ilmu trading dan buku kepribadian, ya, karena pribadi kita, sifat-sifat kita ini juga mempengaruhi sukses tidaknya kita trading. Kemudian Anda juga harus melakukan penambahan modal secara berkala, membuat perencanaan keuangan dengan target trading for a living Bapak Ibu. Ya, hal yang utama adalah prosesnya. Di atas segala hal ini yang paling penting adalah menjalani proses. Dalam menjalani proses diperlukan karakter yang mendukung. Sebab dalam proses selalu ada yang namanya tarik ulur. Tarik ulur itu yang dimaksud adalah misalkan maju 10 langkah. Wah, seolah-olah udah maju, tiba-tiba ketarik mundur lagi. Yang paling penting mundurnya itu bukan jadi mundur 11 langkah, nanti akhirnya jadi minus. Nggak apa-apa Bapak Ibu mundur. Maju 10 langkah, mundurnya 5 langkah. Jadi Anda masih maju 5 langkah. Demikian seterusnya ya. Kadang lancar, kadang tersedat. Mungkin kadang mundur. Atau kalau capek mungkin berhenti sejenak. Yang paling terpenting adalah jangan sampai Anda mundur atau berbalik. Nah, begitu Bapak Ibu. Kegagalan sejati adalah ketika kita jatuh dan tidak mau bangun lagi. Ya, di sini letak permasalahan dari banyak trader. Ya, mereka itu berhenti, kemudian mundur atau berhenti, kemudian berbalik. Jangan sampai Bapak Ibu ya. Mungkin kita sebagai trader kadang-kadang itu untuk mencari posisi yang nyaman itu kita bisa menjadi lelah, kita bisa berhenti. Tetapi nggak apa-apa. Berhenti hanya untuk beristirahat, bukan untuk berhenti seterusnya. Setelah kita berhenti beristirahat, kita akan mulai lagi dengan tenaga yang baru. Baik Bapak Ibu, jadi bisa disimpulkan bahwa perlengkapan trading forex itu ada dua macam, yaitu perlengkapan fisik dan perlengkapan non fisik ya. Nah,